Wahdhar minat tashabbuh bil mutakabbirin. Kemudian janganlah kalian memiliki sifat mencontoh atau meneladani al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Melihat orang yang angkuh kagum, melihat orang yang sombong kagum, wah hebat dia, saya pengen nyontoh dia, sehingga ingin mencontoh orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Ini Allah bilang dalam Al-Quran, lihat pesan Al-Imamul Luqmanul Hakim kepada putranya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 37, dinyatakan wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dipesan kepada anaknya, nak, jangan kau berjalan di muka bumi ini maraha, jalannya orang yang angkuh, jalannya orang yang sombong, menunjukkan kesombongan, keangkuhan, tidak peduli dengan orang sekitar, tidak ramah dengan orang-orang sekitar, angkuh, menganggap enteng dan remeh semua orang, menganggap hina orang-orang yang ada di sekitarnya, menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Maka dipesan, innaka lan takhriqal jabala wa lan tablughal innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya engkau ini enggak mampu untuk memendamkan atau menenggelamkan atau melobangi bumi dengan langkah kakimu, dan kau tidak mungkin bisa setinggi gunung. Artinya sadarlah, engkau manusia sama dengan yang lainnya. Artinya kita nggak memiliki kekuatan yang begitu hebat, kita sama dengan orang yang lainnya. Maka jangan pernah kita tunjukkan sifat angkuh dan sombong. Maka Imam Al-Haddad, wahdhar minat tashabbuh bil mutakabbirin wal mutajabbirin fi kalamin, dalam ucapan, au malbasin atau pakaian, au misyatin atau cara berjalan, au majlisin atau cara duduk dan majlisin, cara duduknya. La khalas. Yang kita ikuti sifatnya Rasulullah. Berjalanlah seperti jalannya Nabi Muhammad, duduklah seperti duduknya Rasulullah, pakailah pakaian sebagaimana pakaiannya Rasulullah, ucapkanlah suatu kalimat sebagaimana ucapan Rasulullah. Arti contoh Nabi Muhammad seutuhnya dalam segala hal. Dinyatakan, jangan pernah kita mencontoh mereka. Kenapa? Fa inna man tashabba biqaumin kana minhum. Orang yang mencontoh suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Kita mencontoh kaum orang-orang soleh, maka kita digolongkan dengan kaum solihin. Mencontoh orang yang sombong, maka kita dikumpulkan nanti dengan mutakabbirin. Na'udzubillah min dzalik. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang mencontoh suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Makanya kembali kepada ucapan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ardah ketika memuji muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia tulis surat kepada Ahmad ibn Hanbal. Dalam suratnya sifat tawadhu Al-Imam Syafi'i, dalam kalimat tersebut mengatakan, uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrah man bida'atuhul ma'ashi wa in kuntu sawa'an fil bida'ah. Ditulis itu bait syair mengatakan, aku cinta kepada orang-orang saleh, wa anta minhum, dan engkau dari kalangan orang saleh ya Ahmad bin Hanbal. Dan saya berharap dengan cintaku kepada orang saleh, cintaku kepadamu ya Imam Ahmad, agar nanti di akhirat kelak aku dibangkitkan bersama orang seperti engkau di hadapan Allah. Akrah, dan saya membenci perbuatan maksiat, walaupun saya juga melakukan banyak maksiat, kata Imam Syafi'i. Padahal maksiat apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Dia terjaga daripada kesalahan dan dosa. Orang yang benar-benar murni menghambakan diri kepada Allah, cuma sifat rendah dirinya, sifat tawadhu'nya mengatakan, akrah man bida'atuhul ma'ashi wa in kuntu sawa'an fil bida'ah. Walaupun saya juga pelaku maksiat. Maka Imam Ahmad ibn Hanbal waktu dapat surat tersebut, ditulis surat jawaban. Jawaban daripada Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Apa jawabannya? Tuhibbus salihin wa anta minhum, muhibbul qaum yalhaq bil jamaah, takrah man bida'atuhul ma'ashi hamakallah min tilkal bida'ah. Dikatakan engkau cinta kepada orang soleh, dan engkau pun juga orang soleh ya Imam Syafi'i. Artinya anda belajar darimu akhlak,
Ane belajar darimu sifat yang begitu mulia, ibadah. Aku kenal Allah berkat engkau ya Imam Syafi'i. Tuhibbus salihin wa anta minhum. Muhibbul qaum yalhaq bil jamaah. Paling tidak kalau seandainya kita bukan termasuk orang saleh, tapi kita pecinta kaum salihin, yalhaq bil jamaah, maka kita bakal dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Takrah man bida'atuhul ma'asi. Engkau membenci orang-orang yang sibuk bergelimang dengan maksiat, maka Allah bakal menjaga engkau dari perbuatan maksiat tersebut ya Imam Syafi'i. Wa hakadha ayyuhal habab. Jadi tugas kita sebagai mukmin yang mencari ridha Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan pertolongan Allah, insyaallah dengan cara seperti ini hadirin, tunjukkan syafaq wa rahmah kepada sesama kita. Agungkan, muliakan orang-orang yang dimuliakan Allah, dan tanamkan sifat rahmah syafaqa kepada orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah golongkan kita orang-orang mendapatkan ridha-Nya. Allah ampuni segala kesalahan kita, ampuni segala dosa kita, dan kita dikumpulkan bersama kaum solihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malam ini kita baca daripada kitab Al-Wasaya Nafi' Al-Imam Al-Haddad, kita berharap insyaallah nanti di alam barzah dan di akhirat kita bisa berkumpul dengan Al-Habib Abdullah bin Awli Al-Haddad, berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul dengan orang-orang saleh, dibangkitkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin.